pemimpin nafsu. Nah, itu ada 3. Jadi istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan olah hati, jinan itu oleh qalbi. Kemudian istiqomah bil nafs, istiqomah dengan jiwa. Ya, itu semuanya nyambung. Ya, lisan berkata baik, ya, istiqomah dalam konteks baik seperti zikir, doa dan seterusnya. Kemudian istiqomah bil jinan qalbi, hati yang merasakan kebenaran Allah sehingga memicu dia untuk berkelanjutan dalam ibadah. Kemudian istiqomah bil nafs, ya, dengan jiwa raga, pergerakan kita ya, apa semuanya dalam konsep jiwa itu ya. Nah, karenanya ke dalam rincian itu penjelasannya disebutkan oleh para ulama paling istiqomah bil lisani. Ya, sebutan al-mudawwamah ala kalimatus syahadah. Pada kita bahas ya. Jadi istiqomah dengan lisan itu adalah melazimkan dengan kalimat syahadah. Ya, dalam konteks sehari semalam kita mengucap 2 syahadat itu berapa kali? Kalau hitungan sholat 5 atau 22 syahadat, ya kali jadi apa? Berapa tuh? Dulu ayat awal dan akhir itu 5 ya. Kalau kali berapa nih? Subuh 1 ya. Jadi berapa tuh? 16 ya. Berapa kali tuh? 2 kali 4, 2 kali 5, 10, 9 kali. Itu minimal. Kalau lagi sunnah. Itu yang disebut dengan istiqomah bil lisan. Dan ditambah lagi dengan zikir, doa dan seterusnya. Itu juga termasuk kalimat istiqomah dengan lisannya yang kita lazimkan gitu. Nanti lainnya berkata jujur dan seterusnya. Kemudian walau istiqomah itu bil dengan hati yang al-mudawwamah ala sidqil iradah. Jadi kalau istiqomah dengan hati itu mudawwamah melazimkan dengan kebenaran kehendak. Jadi kebenaran kehendak itu juga termasuk kaitannya dengan hati. Contohnya misalnya apa? Kalau kita udah nawa itu gitu ya, benar nawa itu kita yang bagus, nawa itu mau korban gitu ya. Nawa itu mau ngaji gitu ya. Namanya istiqomah dengan hati. Ya. Istiqomah dengan hati membenarkan kehendak hati kita itu dengan niat-niat yang dibenarkan, yang diperintahkan, maka kita benarkan itu kita wujudkan. Nah, kemudian istiqomah atau bin nafsi itu adalah al-mudawwamatu 'ala al-ibadat wa ta'at. Jadi dengan tangan kita. Jadi ibadah yang bermudawwamah dengan jiwa kita ini adalah mudawwamah terhadap ibadah dan ketaatan. Dalam proses peribadatan yang ada di dunia ini yang diperintahkan Allah, sholat, ngaji, semuanya kita dalam rangka ibadah. Semuanya kita berbahas dulu. Tugas kita cuma satu, dicipta Allah untuk ibadah. Termasuk kita dengan al-ilm, mengenal Allah, mencari ilmu dan seterusnya. Nah, itu semuanya ibadah. Nah, karena istiqomah yang lebih banyak dirasakan oleh kita itu dengan jiwa yang prakteknya itu semuanya masuk, tulisan masuk, ya kan, jinan itu masuk, kalbu masuk, maka rangka ibadah dan taat ini menjadi keharusan yang tidak boleh dilakukan atau ditinggalkan. Kalau kita pengen istiqomah kita kuat atau istiqomah kita itu berkesinambungan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput beres. Tidak ada lagi kita istiqomah kalau udah ajal menjemput gitu ya. Sepanjang kita masih hidup, maka di situ banyak istiqomah di dalam ibadah dan taat. Pastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Itu ayat surah Hud ya. Kemudian juga termasuk al-istiqomah itu khair min al-istiqomah. Karena yang kita masuk ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi sekali istiqomah maka mengumpulkan 1000 kemuliaan. Mulia itu bagus, mencari kemuliaan itu luar biasa, tapi dia bisa dikalahkan oleh istiqomah tadi. Ente punya 1000 kemuliaan, tapi nggak pernah istiqomah dalam taat, nggak bagus, jatuh kemuliaan kita. Jadi cukup 1 kali istiqomah atau kita terus beristiqomah dalam taat dan ibadah, mengumpulkan 1000 kemuliaan yang didapat. Ya,
1000 kemuliaan yang didapat. Maka itu ulama-ulama kita menyebutkan kalau ada orang punya kemuliaan dari Allah, diberikan kemuliaan yang bisa jalan di atas air, misalnya itu jadi apa itu perkara kecil kata ulama-ulama. Ya bisa jalan di atas awan misalnya begitu, dengan ilmu dunia, dengan macam-macam yang Allah kasih kemuliaannya, itu bakal kecil. Yang bagus itu taat kepada Allah, kau langgengkan sampai ajal dijemput, itu jauh lebih hebat daripada 1000 kemuliaan yang kamu dapat dari Allah. Jadi dengan sendirinya kalau orang istiqomah, ya sedikit dalam taat misalnya, tapi langgeng terus sampai ajal dijemput, itu jauh lebih hebat dari kemuliaan yang diberi. Maksudnya 1000 kemuliaan bisa kalah dengan istiqomah yang sedikit tetapi cepat berkesinambungan terus begitu. Ya, berkesinambungan itu mengalahkan segala kemuliaan yang ada. Makanya ahabbul a'mal kata Nabi, ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Ya, perkara atau amal-amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sedikit tapi langgeng, sedikit dikerjain tapi langgeng terus-menerus ketimbang banyak sekaligus. Jadi terus aja deh. Ya, kayak ini taklim seminggu sekali gitu. Jika kan tiap hari taklim dulu, betul kan? Dan tiap hari taklim dulu seminggu sekali, kalau sebulan dan 4 minggu 4 kali langgeng itu sudah apa-apa gimana? Akan memberikan faedah tersendiri buat orang-orang yang istiqomah dalam taklimnya dan pahamnya dalam ibadahnya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama kita tentang istiqomah. Dan tentu saja